Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis ancaman terhadap sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Hussein dengan NIM 2504323. Nama saya Nicholas Putra Salim dengan NIM 2504354. Saya Irfan Fareza dengan NIM 2504134. Langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Nah, topik ini memungkinkan kedengarannya sangat teknis, tapi sebenarnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kita pikirkan, sekarang kita belanja pakai aplikasi, bayarnya pakai banking. Data kependudukan kita pun semuanya sudah digital. Semakin hidup kita terhubung ke teknologi, semakin besar pula risikonya. Selalu ada ancaman, entah itu dari hacker yang mencoba mencuri data, virus yang merusak sistem, atau bahkan keteledoran manusia. Inilah yang akan kita analisis hari ini. Agar pembahasannya tidak hanya teori dan lebih mudah dipahami, kami akan langsung membeda sebuah kasus nyata. Dan ini bukan kasus kecil. Ini adalah salah satu insiden keamanan cyber terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Sudah kasus yang kami angkat adalah insiden kebocoran data rahasia milik BPJS Kesehatan pada tahun 2021, di mana 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan. Untuk memulai, mari kita pahami dulu seberapa besar dan pentingnya entitas BPJS Kesehatan ini. Niko, silakan jelaskan. Terima kasih Farhan. Pertama, kita harus paham BPJS Kesehatan ini apa. Ini bukan perusahaan swasta biasa. Ini adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bidang usahanya adalah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disingkat dengan JKN untuk seluruh rakyat Indonesia. Bisa dibilang ini adalah asuransi kesehatan wajib milik negara. Lalu, apa sih proses bisnis inti mereka? Proses bisnis inti mereka adalah satu, registrasi peserta, yaitu mendaftarkan setiap penduduk Indonesia, baik bayar mandiri, ditanggung perusahaan, atau ditanggung pemerintah. Yang kedua yaitu pengumpulan iuran, yaitu mengumpulkan iuran bulanan dari jutaan peserta. Yang ketiga yaitu verifikasi klaim, yaitu membayar klaim dari ribuan rumah sakit, puskesmas, dan klinik di seluruh Indonesia. Yang keempat, pengolahan data, yaitu ini yang krusial. Mereka mengolah database kependudukan dan kesehatan seluruh Indonesia. Karena tugasnya itu, BPJS Kesehatan menyimpan data paling suci milik kita. Data apa saja? Yang pertama yaitu data induk kependudukan seperti NIK, yang terdapat pada nomor KTP, nama lengkap, nomor kartu keluarga, alamat, dan tanggal lahir. Yang kedua yaitu data kontak seperti nomor HP dan email. Yang ketiga yaitu data pekerjaan dan gaji. Yang keempat data keluarga. Yang kelima data sensitif seperti status aktif atau non-aktif kepesertaan, bahkan data orang sudah meninggal dunia. Total data yang mereka kelola lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia saat ini, yaitu sekitar 270 jutaan. Karena data orang yang sudah meninggal pun masih tersimpan. Ini adalah harta karun yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Lalu bagaimana bencana ini bisa terjadi? Rekan saya Rifan akan menceritakan kronologinya. Terima kasih Niko. Bencana ini terungkap ke publik pada Mei 2021. Nah, mari kita telusuri kronologinya. Pada tahap pertama, penyusupan atau waktu tidak diketahui. Kita tidak tahu pasti kapan hacker pertama kali masuk, tapi yang jelas mereka berhasil mendapatkan akses tidak sah ke server BPJS Kesehatan. Penyebabnya bisa banyak, tapi dugaan kuat mengarah pada adanya celah keamanan atau vulnerability pada sistem mereka yang tidak segera ditambal. Nah, pada tahap kedua, eskalasi atau pencurian data. Setelah berhasil masuk, hacker bergerak menyedot data,
Mereka berhasil mengcopy data dari database BPJS Kesehatan. Jumlahnya fantastis, sebesar 279 juta baris data. Ini mencakup data penduduk yang masih aktif maupun yang sudah meninggal. Nah, pada tahap ketiga, puncak insiden atau penjualan di dark web. Insiden ini meledak pada tanggal 20 Mei 2021. Seorang penjual dengan nama samaran Coach muncul di forum hacker atau Rain Forum. Dia mengklaim menjual data 279 juta warga negara Indonesia. Dia memberikan sampai 1 juta data secara gratis untuk membuktikan keasliannya. Ketika para ahli keamanan siber mengecek data sampel itu, mereka kaget. Datanya sangat valid dan terstruktur. Ada nick, nama, alamat, nomor HP, bahkan data gaji. Nah, pada tahap keempat, konfirmasi dan kekacauan. Publik langsung heboh, data sampai 1 juta itu dicek oleh banyak orang dan benar mereka menemukan data mereka sendiri atau data kerabat mereka. Ini membuktikan bahwa kebocoran ini nyata dan data berasal dari database yang sangat besar yang diduga kuat adalah milik BPJS Kesehatan. Ini bukan cuma pencurian data biasa, ini pencurian data kependudukan satu negara. Dampaknya sangat mengerikan. Niko, silahkan jelaskan. Benar kata Rifan, ini mengerikan. Dampaknya berlapis-lapis dan sangat serius. Karena yang bocor adalah nick. Dampaknya yaitu satu, dampak finansial atau langsung. BPJS Kesehatan harus mengeluarkan biaya investigasi forensik digital yang sangat mahal. Mereka juga harus menghabiskan anggaran besar untuk menambal sistem dan mengaudit ulang seluruh infrastruktur keamanan mereka. Ini uang negara yang seharusnya bisa dipakai untuk pelayanan kesehatan. Yang kedua, dampak operasional. Sama seperti kasus-kasus lainnya, tim IT mereka pasti terpaksa berhenti mengerjakan proyek pengembangan. Seluruh fokus mereka tersedot untuk menangani krisis ini. Produktivitas untuk inovasi layanan jadi terhenti. Yang ketiga, dampak reputasi. Ini yang paling parah. BPJS adalah lembaga yang diwajibkan oleh negara untuk memegang data kita. Ketika gagal melindunginya, kepercayaan publik akan hancur. Rakyat jadi bertanya, data saya aman nggak di tangan pemerintah? Ini merusak citra pemerintah secara keseluruhan, bukan cuma BPJS. Yang keempat yaitu dampak hukum dan kepatuhan. Ini dampaknya paling besar. BPJS Kesehatan langsung dipanggil oleh Kominfo dan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Investigasi polisi. Bareskrim Polri turun tangan untuk menginvestigasi kasus ini. Selain itu, insiden ini bersama kasus Tokopedia menjadi bahan bakar utama untuk mendorong DPR untuk segera mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi, yaitu UU PDP. Dan dampak jangka panjang bagi kita, masyarakat, yaitu data NIK, nama, nomor HP, kita dipakai untuk penipuan, pinjaman online atau pinjol yang ilegal, dan pencurian identitas. Ini adalah bencana nasional. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah hal seperti ini? Rekan saya Rifan akan menjelaskannya. Oke, belajar dari kasus BPJS ini. Apa yang harus dilakukan oleh sebuah institusi sepenting ini? Jawabannya adalah keamanan berlapis. Yang pertama, pencegahan atau prevention, yaitu membangun benteng-benteng. Ini adalah pertahanan paling dasar. Manajemen celah keamanan atau vulnerability management. Sistem IT seperti rumah, pasti ada saja retak atau lubang baru. Harus ada tim yang rutin mencari dan menambah, atau istilahnya patching. Lubang ini sebelum ditemukan oleh hacker. Kontrol akses yang ketat. Tidak semua karyawan IT boleh melihat database utama. Harus ada pembatasan hak akses yang sangat ketat. Siapa boleh lihat apa? Enkripsi data atau data encryption. Data sepenting NIK dan gaji wajib dienkripsi di dalam database. Jadi, kalaupun database-nya berhasil dicuri, isinya hanya kode acak yang tidak bisa dibaca. Nah, yang kedua, deteksi atau detection dengan memasang CCTV dan alarm. Kita harus berasumsi hacker bisa saja masuk. Pertanyaannya, seberapa cepat kita tahu? Institusi besar wajib mempunyai SIEM atau Security Information and Event Management. Ini adalah otak yang memantau semua aktivitas aneh di jaringan. Misalnya, jika sistem mendeteksi ada satu akun admin yang tiba-tiba mendownload data sebanyak 279 juta baris jam 3 pagi, sistem harus otomatis berbunyi alarm dan memblokir aktivitas itu saat itu juga.
Nah, yang ketiga, respons dan pemulihan atau response and recovery. Kalau sudah terlanjur kejadiannya, harus ada rencana yang jelas seperti isolasi sistem. Segera putuskan server bocor dari jaringan utama untuk menghentikan pendarahan data. Investigasi forensik, panggil tim ahli untuk melacak jejak hacker dan mencari tahu bagaimana mereka bisa masuk. Kemudian komunikasi krisis, ini penting, harus ada kejujuran dan transparansi ke publik. Akui apa yang terjadi, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa yang sedang dilakukan untuk memperbaiki, jangan ditutupi. Nah, jadi keamanan data kependudukan ini bukan pilihan, tapi kewajiban mutlak. Farhan, silahkan ditutup. Terima kasih Niko dan Ivan atas analisis kasus yang sangat mendalam. Dari studi kasus BPJS Kesehatan ini, kita bisa menarik kesimpulan pahit namun penting. 1. Data adalah tanggung jawab. Bagi institusi publik, data kependudukan adalah amanah, bukan sekadar aset. Gagal melindunginya adalah kegagalan melayani publik. 2. Ancaman ada di mana-mana. Celah keamanan sekecil apapun bisa berakibat fatal jika menyangkut data sensitif dalam skala besar. 3. Dampak jangka panjang. Kebocoran data NIK dampaknya bukan cuma hari itu. Data kita akan selamanya beredar di dark web dan berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan di masa depan. 4. Pentingnya regulasi. Insiden ini menyadarkan kita betapa mendesaknya Indonesia memiliki aturan perlindungan data yang kuat yang akhirnya terwujud dalam UU PDP. Sekian dulu video dari kami, semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua akan pentingnya menjaga data. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.